Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azwaji wa dzurriyyatihi Syekhina Muhammad Baharudin Al-Waisi wa bi Syamsuddin Muhammad Khalid Al-Qalam Syekh Siti wa ila jami'il kutub wa kutubil aqtab wa imam al-awliya al-aqtab wal afdal al-mujawwad al-khutbah wa rijal al-ghaib wa da'ib al-muntajib al-muntara al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Syekh Abbas Al-Muzawwid Al-Syamsuddin Al-Mashishi walidina al-masyayikhina wa sallam al-hadirin wal-hadira bi hadzal masjid dari jalil ghaib sediqan rahmat ya sayyidina sayyidina masyayikhina mu'allimina liman 'allamana wa 'arafana wa hidayah liman anjazana khususan ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'malana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'malana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'malana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'malana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'malana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'malana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'malana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal azim li الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله على محمد 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 محمد صلى الله على 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 محمد لا محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون لا حول ولا قوة إلا بالله 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 إلا بالله لا حول ولا قوة 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 إلا بالله لا حول
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. ربنا أكرمنا أنت إنا أنت إلا بك. ربنا اجعلنا شكورا واجعلنا صديقا واجعلنا في عينك صغيرا في عينك كبيرا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صديقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا وارفعنا بما قسمته لنا. ربنا توكلنا إليك المتوكلين. إني وعيالي وأصحابي ضائبا وأسقا منافق ومطر. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وسع عقبتنا من الأمور كلها. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى واسع مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة المكرمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Hadratul Mukarramin yang sama kita cintai, kita muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, segenap tokoh masyarakat, juga para pemerintah yang hadir, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ridho beserta pengurus dan jajaran, juga yang saya cintai Bapak, Ibu, hadirin, hadirat jamaah sekalian, yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qadaka, tidaklah memimpin engkau, apa syai'un, sesuatu, mislul wahmi, yang seumpama waham, yakni al-wahmu annal wahma, bahwa sesungguhnya waham itu huwa ya waham itu asbabu sabab bitomahi, di dalam tomak, berharap sangat finnasi, kepada manusia. Wadzalika, dan demikian itu atoma itu kafir, cukup biqobihi, dalam kejelekannya. Li'annal wahma, karena sesungguhnya waham, alladzi huwa, yang bermula itu waham itu asluhu, aslinya waham, amrun adamiyun, itu amrun adamiyun, urusan yang tidak ada, satu perkara yang enggak ada. Ketika huwa ya bermula amrun adamiyun, amru al-wahmu itu ibaratun, ibarat anyatakhayyuli, daripada khayalan, wal husbani takdiri, dan
perkiraan. Lakinin nufusa akan tetapi nafsu-nafsu itu mungqadatun, tunduk lahu kepada waham. Itu atamu lebih sempurna min inqiyadiha daripada tunduknya ilal aqli kepada akal. Bapak-bapak, ibu hadirin jamaah sekalian, Tuan guru kita Syekh Imam Ibnu Athaillah pada pagi yang mulia ini beliau mengajarkan satu ilmu kepada kita bahwa kita itu banyak mengikuti waham. Pak, ikutin apa? Waham. Tahu Pak al-wahmu? Apaan waham? Belum pernah dengar. Udah seumur begini belum pernah dengar ya? Ya dikenalin pagi ini. Ibu-ibu juga belum dengar Bu ya? Baru ini ya. Alhamdulillah. Al-wahmu ini padahal selalu kita lakukan ini, tapi kita nggak ngerti karena belum belajar ya. Pagi ini diajarin oleh Allah melalui makalah Imam Ibnu Athaillah. Wasilahnya ngaji pagi ini. Apa itu al-wahmu? Al-wahmu asluhu, aslinya itu amrun adamiyun, sesuatu yang enggak ada. Ini satu ibarat seperti hayalan. Ini dalam urusan dunia kita sering sebenarnya yang memimpin kita itu al-waham. Al-waham itu urusan yang belum ada tapi kita udah sangkakan ada. Urusannya belum ada dan belum tentu benar, tapi hati kita, pikiran kita sudah mikirin ada. Makanya banyak repot, banyak susah, entar begini, entar begono, entar begini, entar begono. Coba ya sambil makan boleh sambil makan ya. Yang udah ketahuan ada kan makan dan minum ya makan aja. Ini mah masalah pelajaran paham nggak paham urusan belakangannya. Aduh, ya kan saya nggak bisa ngomong, nggak bisa jelasin kecuali Allah yang izin. Ibu bapak juga nggak bisa paham kecuali dikasih paham oleh Allah. Hanya doa Rabbi afhimni anka fa inni la afhamu anka illa bika. Ya Allah kasih paham saya nggak bisa paham kecuali Engkau yang memberikan paham. Jadi itu sangkaan-sangkaan aja yang menyebabkan kita malah jadi pusing duluan padahal kejadian belum. Apalagi kalau coba pagi-pagi kalau bangun dari tidur, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirin pas pagi-pagi sebelum memulai kehidupan? Ya kan macam-macam ya. Bener apa enggak? Ada enggak pikirannya kalau pagi-pagi ngapain pikiran itu? Kan macam-macam, apalagi yang udah umpama awal bulan, pikiran jadwal kredit mobil. Waduh, ini duitnya kepake lagi. Udah ini bulan kedua. Kalau bulan kedua leasing datang nggak kira-kira? Kolektor malah ya. Kolektor. Banyak yang kemudian belum mikir kejadian begini. Tuh kejadian di depan model begitu, itu namanya waham. Padahal belum ada. Nafsu kita itu mungqadatun, tunduk lahu kepadanya. Atamu lebih sempurna min qiyadiha daripada tunduknya ila akli pada akal. Pada sangkaan aja. Ala taro, perhatikan.
Kata Imam Ibnu Athaillah, anatoba karakter kita itu yanfiru minal hayati. Kalau ada ular apalagi berbisa, kira-kira ketemu ular, kira-kira pergi apa malah mendekat? Ya, pawang malah yang Haji Jaya malah ditangkap. Ini karakter secara umum. Coba kalau ketemu ular, pergi apa mendekat? Pergi. Atau apalagi tiba-tiba kita nggak tahu ada di depan, lompat bisa. Bener apa enggak? Ini beliau masih ibarat. Litawahumihid doror, karena dia menyangka bahaya pihak di dalam hayat ada ular itu. Bahkan perhatikan, minal habli, daripada kaburnya kita, kagetnya kita dari tali al-mubraqashi yang dibentuk likaunihi, yang bentuknya ukurannya ala suratiha, mirip dengan ukuran ular atau bentuk ular. Lagi bengong aja, tahu-tahu dilemparin barang yang mirip ular, kaget apa enggak? Kaget, malah sampai aduh, kadang-kadang mengucapin omongan yang enggak enak itu ya. Aduh ya Allah. Padahal tali, tapi kaget juga, lompat juga. Padahal tali. Kalau tali ular beneran bukan? Nah, waham itu. Jadi disangkanya beneran padahal bohongan. Tapi kita pakai bohongan aja takut apa enggak? Takut. Ini banyak urusan dunia itu begitu kita. Banyak ketakutan, banyak repot. Wantar begini. Padahal urusannya belum ketemu, repotnya udah sampai duluan. Tuh, perhatikan tuh. Makanya orang banyak pusing, banyak stres, ini begini salah satunya. Padahal debt collector belum datang, takutnya udah sampai duluan. Rasa takutnya udah sampai duluan. Halo? Bener apa enggak? Aduh, urusan belum ketahuan nanti jadi apa enggak, repotnya udah duluan. Enak enggak kalau begitu hidup? Enggak. Makanya karena ya ini enggak ngerti ilmu yang sesungguhnya. Lianna walau ingqadat al akla lil akli, kalau dia nunduk kepada akal, lam tanfir, enggak bakal kabur. Lianna ma qudira yakunu wa man lam yuqdar lam yakun. Perhatikan. Karena kenapa kalau kita ngikutin akal itu lam tanfir, enggak kabur, enggak lompat, li'anna ma qudira, karena akal itu akan bisa menerima apa-apa yang ditakdirkan, yakunu pasti terjadi. Wa malam yuqaddar, apa-apa yang enggak ditakdirkan, lam yakun, enggak bakalan terjadi. Jadi ini dijelaskan oleh Tuan Guru Imam Ibnu Athaillah, fala yaslam minat tomahi, maka dia enggak bisa selamat daripada tomah fil khalqi, di dalam makhluk, warubah, ini bahayanya nih, dan senang bima biaidihim, dalam segala sesuatu yang ada di tangan mereka. Aduh ya Allah. Jadi sebab kita sangka-sangkaan itu karena melihat kejadian ini seperti terjadi sendiri, tidak ada yang mengatur.
Padahal pada hakikatnya dalam semua urusan di alam dunia ini cuma satu yang ngatur, satu yang mengurus, satu yang mentakdirkan, satu yang memilih, satu yang menciptakan. Jadi yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Jadi Allah yang menciptakan dan Dia yang memilihkan. Jadi semua dalam genggaman Allah. Maka pas pagi-pagi ini bedanya nih antara orang yang bodoh dan orang yang bertauhid. Itu ketika bangun pagi-pagi dia mengatakan mada af'alu. Waduh, ntar saya mau ngapain ini? Ini bedanya. Kalau orang yang bertauhid ketika pagi-pagi, kata Ibnu Athaillah dalam ibarat yang lain, mada yaf'alullahu bihi. Apa yang Allah lakukan untuk saya? Beda nggak kira-kira? Coba bapak-bapak, ibu-ibu kalau pagi-pagi dari dua hal ini mana yang dilakukan? Kira-kira saya hari ini mau ngapain? Atau hari ini kira-kira Allah ngapain saya? Ya. Iya kan, kalau boleh jujur, kalau nggak ngerti ilmu tauhid, kita pasti entar saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi jarang di hati kita yang tertanam. Hari ini Allah mau ngapain saya? Kan konsekuensinya nanti ketika kita melakukan apapun itu, kalau yang pertama kita semua, kita aja, kita berjalan, kita bekerja, kita ngasih rezeki kepada keluarga, kita. Jadi saya terus ini. Tapi nanti konsekuensi yang kedua ini, apa yang Allah lakukan hari ini buat saya, dia akan menyaksikan hidup ini bukan terjadi karena kita, apalagi kebetulan. Apalagi kebetulan. Dia sudah yakin mantap bahwa apa yang akan terjadi sudah digariskan oleh Allah. Terus kita ngapain? Menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita itu manusia diciptakan dua hal. Pertama, sengaja Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang lemah. Ini sudah sering kita bahas ya. Jadi kalau boleh jujur, kira-kira kita lemah apa kuat? Lemah. Buktinya apa? Yang paling gampang? Iya, ngangkat bulu mata. Kalau dikasih ngantuk enggak kuat. Padahal ngangkat bulu mata. Atau kita tidur kan pekerjaan yang paling ringan. Kalau lagi nggak dikasih bisa tidur, nggak bisa tidur. Itu aja ukurannya sederhana. Maka yang pertama, khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan lemah. Allah bilang dalam Al-Qur'an. Yang kedua, sudah dalam kondisi lemah, kita dikasih banyak beban. Ayo, dikasih banyak beban, banyak urusan, banyak keinginan. Benar apa enggak? Bapak Ibu, banyak keinginannya apa enggak? Banyak. Urusannya banyak apa enggak? Banyak. Kan makin tambah umur, makin tambah urusan, makin tambah masalah, makin banyak beban. Padahal kitanya lemah. Tujuannya buat apa? Di sini rahasianya. Jadi kalau orang sudah ngerti dia lemah, nggak mampu apa-apa, maka dia harus datang kepada yang maha kuat, yang maha mampu. Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha mampu? Untuk apa? Pertama, ngabdi ibadah. Yang kedua, menyerahkan urusannya kepadanya. Karena Allah yang bilang, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusan kepadaku, maka ditolong sama Allah.
dicukupin sama Allah, dibantu sama Allah. Berarti yang ngurus siapa urusannya? Allah. Kira-kira kalau Allah yang ngurus urusan kita beres apa enggak? Bagus apa enggak? Jelek apa enggak? Orang jelek apa enggak? Bagus. Urusan kita ya baik rumah tangga, baik ekonomi, baik utang, baik ingin, itu urusan kita itu. Kalau Allah yang ngurus, kira-kira jelek apa enggak? Ya enggak lah, pasti bagus. Maka rahasianya, orang kalau ngerti ilmu sebenarnya, pasti dia akan menjadi orang yang tawakal. Gitu. Pasti dia akan menjadi orang yang tawakal. Jadi kalau sudah mampu tawakal, pasti sukses. Itu rahasianya. Jadi jangan banyak mikir, wah terbagaimana. Itu kalau kita mikir terbagaimana, utang bagaimana, bisnis bagaimana, nanti anak saya bagaimana, nanti angsuran saya bagaimana. Ini karena terlalu banyak bagaimana, lupa bahwa yang bagaimana itu kita tanyakan ada yang ngurus. Halo? Ada nggak yang ngurus? Ada nggak yang ngatur? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngurus? Allah. Nah, makanya dari awal surat Al-Quran juga Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya kalau orang nggak ngerti begitu, nanti urusan rezeki, urusan duit, palaya selam, maka dia enggak selamat minat tomak daripada berharap bil khalqi kepada makhluk. Tuh. Jadi, mudah-mudahan pimpinan saya memperhatikan saya. Jadi kerjanya bagusnya kalau lagi ada pimpinan. Bener apa enggak? Karena dia berpikir yang ngasih jabatan dia itu adalah pimpinan atau kantor. Padahal pimpinan kantor itu bisa enggak kemudian menaikkan derajat dan pangkat seseorang tanpa gerakan Allah? Bisa apa enggak? Enggak mungkin bisa. Seorang ojek online, kan ada tarifnya, berangkat ke satu wilayah harganya 100.000. Itu ketika Allah gerakan hatinya, bisa jadi ternyata terkadang dari upah dasarnya aja bisa 2 kali lipat. Tahu-tahu dikasih 200.000, senang banget. Kalau melihatnya adalah pelanggannya saja, maka nanti orang kan berharap, waduh, berbaik-baiknya hanya kepada pelanggan. Ataupun penjual, dia berpikir yang datang untuk membeli hanya pembeli toh, bahwa pembeli itu sesungguhnya dalam ilmu hakikat yang mendatangkan adalah Allah. Yang menyebabkan juga kemudian gak datang, sepi dagangannya siapa? Allah. Bukan jin, bukan ratu pantai selatan, bukan dukun santet, bukan jangan disebut, gak enak ya. Jadi gosip kita ya. Iya, itu karena orang banyak melihat, wah nanti begini, wah pimpinan saya begini, wah kalau begini saya begini. Lupa bahwa semua kehidupan ini ada yang ngatur. Yang ngatur cuman satu, siapa? Allah. Makanya ahlu yakin itu ahli tauhid begitu, madza yaf'alullahu bi. Karena dia ngerti rizkinya semua yang jamin Allah, kehidupannya, gerakannya sedikit pun gak bisa bergerak kecuali menggerakkan Allah. Dia nggak akan lepas daripada berserah diri kepada Allah. Makanya doa kalau mau berangkat keluar, mau kerja, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula. Itu jangan hanya dibaca di mulut, tapi masukkan ke dalam hati. Kita berangkat kerja, kita kantor, kita ngajar, kita bisnis, kita seorang polisi militer, kemanapun, dimanapun kita berada, pertama nyebut Bismillah, nama Allah.
Insya Allah kalau kita zikir, Allah ingat kepada kita. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kepada kita. Maka ketika baru berangkat, di situ kita sudah mulai diperhatikan oleh Allah, diingat sama Allah. Yang kedua, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itu orang sudah mulai ngerti hakikat berarti. Bukan hanya di mulut, tapi karena kita nggak bisa naik motor, motor nggak bisa jalan, motor nggak bisa hidup terus sampai di tempat, kecuali dijaga sama yang maha menjaga. Al-Hafidh, Al-Wakil. Kita nggak bisa sampai di pekerjaan, nggak bisa sampai di kantor, kecuali dengan perlindungan dari Allah. Itu potensi-potensi kecelakaan di jalan, apalagi terkadang ngantuk, lelah. Coba kalau nggak dijaga sama Allah, apalagi jalanannya macet, aduh banyak banget potensi bahaya. Maka kalau kita ngerti, ketika kita bisa selamat sampai di kantor, sampai di tempat kerjaan, itu karena dijaga oleh Allah. Makanya naik kendaraannya aja kan pakai baca doa. Bagaimana doa naik kendaraan? Baca enggak? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Atau baca lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu lahafidun. Baca enggak biasa ini? Enggak ya. Ya udahlah pokoknya berangkat selesai udah ya. Ini perhatikan Pak. Ini biar mantap nih dalam setiap kondisi kita bersama Allah. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi segala zat maha suci zat sakhkhara lana hadza yang menundukkan untuk kami akan ini barang yang kita tumpangi. Kalau zaman Rasulullah naik kendaraannya apa? Unta. Unta kan sebegitu besarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak ditundukin sama Allah, unta melawan kita, siapa yang menang? Berburu mau. Kalau memang dia nggak ditundukkan sama Allah, itu didepak aja kita udah mental sama unta. Padahal kan tenaganya lebih besar mana? Lah unta. Makanya harus paham, unta itu nunduk terus mau jalan, kita sebelah dikit jalan. Ya kalau di kita kan kuda bisa jadi. Apalagi dulu. Ya kalau kerbau mau buat jalan-jalan jarang ya. Ini buat perjalanan. Iya kuda lah gitu. Keledai. Itu padahal kuda itu kalau mau melawan sama kita, kira-kira yang menang kita apa kuda kira-kira? Kuda. Itu jangan pikirin kuda itu kemudian nunduk sendiri. Kuda itu Allah yang menundukkan. Makanya subhanalladzi sakhkhara lana. Kita bersyukur kepada Allahnya. Perhatikan di situ. Disuruh melihat Allah ketika naik kendaraan. Sama sebenarnya. Cuman bedanya kalau sekarang kan motor ya, mobil. Mobil ketundukannya itu dia jalan, hidup. Bisa jadi nggak kalau dia mobil bisa mati apa enggak? Motor bisa mati apa enggak? Itu berarti ngelawannya dia. Tapi kalau dibalikin lagi, yang membuat hidup berarti siapa? Yang matiin siapa? Hah? Allah secara hakikatnya begitu dari pelajaran Rasulullah tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ketika naik pesawat, naik motor, naik mobil, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terima kasih Allah telah menundukkan motor ini, mobil ini, kendaraan ini. Itu kita sampai di tempat tidak dimatiin sama Allah sehingga kita mendapatkan kemudahan. Jangan pikir itu jalan sendiri, tentu semuanya dengan aturan dari Allah. Ya, apalagi balik lagi nanti bahan bakarnya juga kan dari duit.
Itu rizki. Dari siapa rizkinya? Dari Allah. Makanya kalau ngerti kemudian nanti nyerahin ke Allah, dan kalau sudah menyerah ke Allah pasti dibayarin sama Allah, dia gak bakalan pusing. Dia orang pusing ini karena berpikir banyak. Wah, nanti kalau umpama BBM naik, pasti semua akan naik. Wah, pasti kita akan pusing semuanya ini. Padahal kejadian juga belum. Halo? Udah pusing duluan. Pusingnya kalau berpikir begitu kira-kira. Itu umurun wahmiyah namanya. Urusan yang belum ada udah dipikirin. Padahal yang udah pasti ada nggak pernah diingat. Siapa yang pasti ada? Allah. Yang ngurus Allah. Makanya orang yang bertauhid, orang beriman, apalagi udah kelas imannya mantap, para siddiqin, para wali, nggak bakalan pusing dengan kejadian apapun. Karena dia ngerti yang sebenarnya yang ada adalah Allah. Ulangi, yang ada hanya adalah Allah. Yang lain itu tajalli Allah. Saya bukan mau melarang orang protes adanya kenaikan BBM. Itu nanti ada yang memang harus pekerjaannya itu. Ya mungkin anggota DPR ya, komisi berapa yang bagi ngurusin gitu? Haji Jaya yang kerja sama begitu gak paham ya. Komisi 10. Kalau komisi 3 kan bagian hukum ya. Udah, mahasiswa demo silakan. Kalau saya mah lagi ngajarin ilmu tasawuf, ilmu yakin, biar mantep ke Allah. Jadi orang pusing itu karena banyak yang dibayangkan, banyak yang dipikirkan. Dia pikir nanti harga naik sendiri. Halo? Kalau dalam ilmu hakikat coba saya pengen jawab dengan mantap. Bisa nggak kejadian terjadi tanpa izin Allah? Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Kita harus yakin gak bakal terjadi satu kejadian apapun kecuali dengan izin Allah. Nah maka kejadian apapun yang terjadi semuanya hakikatnya berarti pilihan Allah. Nah, orang kalau berpikir nanti gak mampu, gak bisa, karena dia terus gak pernah mau nyerahin urusan ke Allah. Coba perhatikan, kalau orang yang bijaksana, kan pernah saya sampaikan ya satu ungkapan, enak didengerin ini. La ubali walau asbahat habbatu sya'irin bidinarin alayya an a'budah kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Saya tidak akan peduli, perhatikan, nyantai hidup. Walau asbahat habbatu syairin bidinarin, walaupun satu gandum itu nilainya naik jadi 1 dinar, bukan 1 liter, bukan 1 kilo, 1 gandum. Kalau kita bahasa kita kan makanannya bahannya apa, beras ya. Saya nggak peduli, walaupun 1 butir beras harganya 10.000, 1 butir. Coba kira-kira pusing apa enggak? Bu, kalau beras 1 butirnya 1 butir loh 10.000. Kalau sekarang kan 1 liter ya. Berarti kalau 1 liter berapa butir? Berarti berapa duit tuh 1 liter hitungannya? Kalau 1 butir 10.000. Itu sampai begitu loh, dengerin nih. Ini biar nyantel ke kita, biar punya hubungan ke kita. Wali itu begitu, karena kemantapan ke Allah. Saya nggak pikirin, berarti ukurannya 1 liter itu 1 juta lah, berarti ya kita anggap begitu ya, atau 500.000. Saya nggak pikirin, nyantai aja. Alaiya yang kemudian jadi konsentrasi saya, yang saya harus pikirkan, tuh pikirin. Bukan masalah protesnya, bukan masalah nanti kedumelnya. Alayya an a'budahu kama amaroni. Jadi konsentrasinya itu bukan di masalah harga, bukan masalah barang, bukan masalah kebutuhan, bukan masalah keinginan. Satu yang pertama harus kita konsentrasi, kita pikirkan,
alayya an a'budahu. Yang penting saya mah yang perlu saya pikirin tuh untuk bagaimana saya ibadah kepada Allah kama amaroni, sebagaimana yang memang Dia perintahkan kepadaku. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara, percuma, sia-sia, apa ada tujuan Allah ciptakan? Ada tujuannya enggak? Apa tujuan Allah ciptakan kita hidup di sini? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kalau masuk surga aja mati dulu. Jadi ulangi, Allah ciptakan kita buat apa? Ibadah. Itu murni Allah ciptakan kita buat ibadah. Kalau enggak disuruh ibadah, enggak diciptakan. Jadi seharusnya kita di dunia ini yang harus kita pikirkan, kita utamakan apa jadinya? Ibadah. Ini orang mikirin nanti bagaimana, nanti kacau, nanti berapa. Wah, itu karena nggak ngerti nilai yang sesungguhnya. Tapi perhatikan kalimat beliau yang selanjutnya. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Kenapa saya mah konsentrasi ibadah? Karena alaihi pasti wajib, itu bahasanya. Alaihi buat Allah, ayyarzuqani pasti ngasih rizki buat saya, kama wa'adani seperti yang Dia janjikan kepada saya. Jadi urusan rizki itu berarti dari kalimat ini bukan masalah di kerjaan, bukan masalah di bisnis, bukan di masalah usaha, bukan di masalah kerja keras, tapi di mana? Masalah apa? Ulangi, mantap, di masalah apa? Ibadah. Ini biar mantap umat Islam. Kalau berpikir mau banyak duit harus kerja keras, itu si Ahok juga begitu pikirannya, sama. Kalau mau kaya harus begini, harus usaha ini. Itu pikiran orang kafir juga begitu. Kalau orang beriman jangan begitu. Kita ini hidup, pertama konsekuensinya diciptakan tujuan Allah untuk apa tadi? Ibadah. Jadi kalau ibadahnya sudah benar, insya Allah urusan kita semua diurus oleh Allah. Konsepnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas kita itu bukan ngurus masalah kita. Lemah kau mengurus masalah, mengurus utang kita, ngurus keluarga kita, ngurus bahkan yang jadi pejabat, ngurus jabatannya, rakyatnya. Itu kalau bahasa hakikat sesungguhnya nggak bakalan kuat, karena kita ini diciptakan kuat apa lemah? Kuat apa lemah? Maka kalau mau kuat, serahkan urusan kepada yang maha kuat. Itu dipesan dari awal-awal kitab ini. Arif nafsaka minat tadbir, senangi, istirahatkan dirimu dari ngatur. Nah, itu kan tadi kan gaya ngatur itu. Waduh, kalau naik nanti ini semua naik semua. Waduh, berantakan semua hidup. Ya iya, kalau berpikir begitu. Dan ini perhatikan, hati-hati. Allah itu pernah bilang dalam hadis qudsi, saya bagaimana sangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Silakan kau sangkakan kepadaku apapun, maka yang kau sangkakan itu yang akan aku tunjukkan, ku berikan kepadamu. Tadi sudah ngerti apa syair itu harga barang, kebutuhan, keinginan, itu semuanya sebenarnya nggak ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Bisa nggak harga naik kalau nggak diatur sama Allah? Nggak bisa. Berarti orang yang sudah mantap, dia bukan masalah mikirin harganya kenapa, bagaimana naik, ntar kalau naik bagaimana, bukan. Bagaimana urusan kita kepada Allah, karena Al-Mudabbir yang ngatur itu Allah, bukan kita. Di rahasianya itu yang harus kemudian kita tingkatkan tawakalnya. Apa Pak? Tawakalnya. Jadi kalau kita sudah tawakal, urusan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, nggak ada yang berat. Halo?
nggak ada yang, karena sudah ada yang nanggung, ada yang ngurus. Jadi orang sekarang banyak pusing, banyak berat menghadapi kehidupan karena dia nggak menyaksikan Allah, nggak menyaksikan yang maha mengatur, nggak menyaksikan yang maha menolong, maha mewakili. Allah sudah menyebutkan al-wakil, saya itu al-wakil. Kan ada yang suka ngomong begini, Pak, udah urusan mah serahin ke Allah aja, utang serahin ke Allah aja. Lu Allah lu suruh kerja, lu emang lu apaan nyuruh Allah? Itu kalau orang yang nggak ngerti, yang ngerti ilmu hakikat sebenarnya Allah yang bilang, aku yang ngurus. Al-wakil, wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuh. Aku yang ngurus, aku yang beresin. Ini batin kita harus melihat begitu, Pak Al-Wakil. Kalau pengen kita selamat dunia dan akhirat. Itu kalau nggak ngerti begini, pala yaslam minat toma. Warubah yang kedua, jadi toma itu berharap kepada makhluk. Ya, kita itu toma itu paling bahaya, penyakit iman yang paling bahaya. Ya, seorang suami, seorang pimpinan, apalagi gelar para ulama, pemimpin-pemimpin agama, kalau sudah toma kepada makhluk, rusak. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan, ditolong oleh Allah untuk dijauhkan dari sifat toma. Warubah dan cinta bima biaidihim, dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Jadi kerja karena pengen disayang sama pimpinan. Ya sama seperti pasangan rumah tangga juga. Ibu umpama bantu masak atau bahkan ada yang bantu materi. Jangan karena pengen perhatian suami. Suami juga begitu. Jangan pengen karena cinta istri semata-mata, tapi semuanya kita berikan apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan perhatian Allah, kasih sayang dari Allah, rahmat anugerah fadl dari Allah. Ya Allah. Illa ahlul wara, makanya kecuali orang-orang yang wirai wara. Al-khos tapi wahum ahlul qanaah. Siapa mereka? Adalah orang-orang ahli qanaah. Siapa qanaah itu? Orang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah. Jadi syaratnya yang pertama qanaah. Ataupun malah kalau bisa di sini qanaah itu syukur ya. Harus paham bahwa sekarang apa yang ada kepada kita semua pemberian Allah, pilihan Allah. Dan karena pilihan Allah harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Sehat pemberian siapa? Allah. Sakit pemberian siapa? Allah. Ini dalam ilmu hakikatnya. Kalau adabnya memang penyakit itu nggak boleh diserahkan ke Allah. Karena faida maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang ngobatin. Jadi kalau masalah sakitnya saya, tapi yang ngobatin, nyembuhin Allah. Itu adab. Jadi kalau saya lagi sholat, Allah yang masih hidayah kepada saya. Kalau saya lagi mabok, judi, itu karena perbuatan siapa? Itu saya. Jadi jangan mabok Allah juga kan gitu. Kalau enggak itu yang enggak ada. Tapi pada ilmu sesungguhnya kullum min indillah, ayatnya begitu. Katakan ya Rasul, semuanya sebenarnya dari Allah. Enggak ada orang bisa mabok kecuali enggak diizinin sama Allah. Wah, yang bisa menciptakan ada minuman keras juga hakikatnya dari Allah. Duitnya dari siapa? Dari Allah. Dia mabok berarti dari siapa? Allah. Cuman dalam ilmu tasawuf itu nggak mengajarkan. Ya udah kalau begitu mabok aja orang dari Allah juga. Itu kayak kemarin begitu. Kalau santet juga dari Allah juga. Makanya nggak apa-apa. Biji mata lu nggak apa-apa. Jadi udah nggak ngerti agama, ngomong agama lagi bukan bagiannya, kan kacau jadinya.
Jadi memang dari Allah, cuman konsekuensi ada syariat, ada hakikat. Secara hakikat Allah ciptakan semua itu juga semua dari Allah, tapi syariat ketika kita melakukan amal ibadah akan punya nilai pahala. Kalau kita maksiat, dosa. Gak apa-apa dari Allah, ya gak apa-apa juga lo nanti dimasukin ke neraka. Halo, berani gak begitu? Ya kan kata dia nanti kalau mabok, zina, santet kan itu maksiat. Dari siapa? Dari Allah. Ketika dia nanti masuk neraka dari siapa? Mau nggak dia ngomong begitu? Tuh, itu kan yang nggak ngerti. Jadi dalam ilmu syariat ketika taat akan dapat nilai pahala. Nanti konsekuensinya insya Allah dikasih bahagia di dalam surga. Jadi harus ada dasar ilmunya Allah. Maka jamaah sekalian itu qanaah ya, syukur. Pertama apa tadi? Semua yang ada ini pasti yang terbaik. Jadi bukan sehat doang yang terbaik, sakit ketika menimpa kita juga terbaik. Banyak duit baik, banyak utang cuma sebelah kiri doang. Serius Pak, kan semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau ngomong menjawabnya ragu-ragu terhadap baiknya perbuatan Allah berarti. Sekarang kita kan berhutang juga dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Kalau nggak diizin sama Allah bisa nggak ngutang? Nggak bisa. Ngutang itu anugerah dari Allah. Saya sekarang ulangi biar mantap jawabannya. Banyak duit baik, banyak utang juga baik, asal dibayar. Bayar utang itu wajib apa enggak? Kalau orang beramal ibadah wajib dapat pahala enggak? Gedean pahala wajib apa pahala sunnah? Pahala wajib. Jadi bayar utang itu ibadah yang luar biasa. Yang enggak boleh adalah ketika orang berutang, dari berutang aja enggak niat bayar. Maka model begitu sama juga dengan nyolong. Tuh, mencuri dia. Jadi bukan masalah utang gak utangnya, utang banyak utang sama takdir Allah. Semuanya baik. Bahkan dalam ilmu hakikat kan, dalam ilmu hakikat itu bukan masalah ibadah saja yang Allah lihat. Ibadah kemudian nanti sholat banyak, puasa banyak, yang menimbulkan kemudian hatinya merasa bagus. Perhatikan, merasa soleh, tingkatan dosa yang lebih tingginya, merasa lebih baik daripada orang lain, itu ibadah yang jelek. Lebih hebat maksiat. Perhatikan, karena iblis itu golongan malaikat, ibadah kepada Allahnya puluhan ribuan tahun, tapi ibadah dia menyebabkan kemudian merasa lebih baik kepada Nabi Adam. Mulia apa jadi hina yang begitu ibadahmu? Hina. Makanya juga jangan cuma mikirin sholat, jangan cuma mikirin bagaimana puasa, bagaimana baca Quran, bagaimana ngaji. Pikirkan hatinya, dijaga, jangan sampai merasa baik. Tuh, ilmu tasawuf tuh yang ngajarin. Jangan merasa, apalagi merasa soleh, merasa lebih baik daripada orang lain. Yo, makanya baca itu ini, ayo. Wahiyali dohifatun wa fasiqatun wa munafiqatun wa muddarun. Ya Allah, saya, keluarga saya lemah badan, lemah iman, banyak dosa, munafik, fasik, dan tapi saya butuh Engkau ya Allah. Para sahabat itu ulama menjelaskan semuanya rasanya munafik yang dirasain. Makanya nggak ada ngerasa soleh itu, nggak ada. Rasanya fasik, banyak dosa, rasanya munafik. Jadi nggak pernah merasa bagus, ngerasa pengen dihormatin. Karena orang pengen kehormatan aja itu penyakit, itu pengen dihormatin. Kemana-mana harus dihormatin, orang harus salaman. Kalau umpama ada acara namanya harus disebut, nggak disebut ngambek. Ada nggak yang begitu?
Penyakit itu penyakit. Bahaya. Pokoknya orang yang harus ditolong itu salah satunya dikasih sayangin Azizun Jalla, dari punya jabatan tinggi langsung turun, apalagi habis nembak orang, pasti pusing itu. Aduh, hina jadinya. Ayo, jadi bagaimana tadi? Yang pertama merasa hina karena menyaksikan kemuliaan Allah. Kalau orang hatinya merasa hina, menyaksikan kemuliaan Allah, turun rububiyah Allah, insya Allah orang itu pasti jadi dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Kalau orang merasa mulia, nggak melihat kemuliaan Allah, pasti orang itu cuma jadi rasanya saja, pasti jadi orang hina. Coba Fir'aun sekarang, menurut pengetahuan Bapak Ibu, meyakini mulia apa hina sekarang? Fir'aun mulia apa hina? Itu karena dulunya merasa mulia sampai ngaku Tuhan. Itu Rasulullah tuh nggak merasa mulia. Buktinya apa? Dilemparin kotoran unta, diludahin. Marah apa enggak? Rasulullah diludahin marah apa enggak? Itu karena beliau ngerti, nggak merasa mulia, nggak merasa hebat, nggak apa-apa. Tapi akhirnya beliau itu mulia apa hina? Ya itu, ayo merasa hina ya, fasiko, munafiko, mutor, doibah. Yang kedua, jadi yang pertama tawakul ala min qulubihim ala qatrul khalqi. Maka yang kedua selain qanaah bersyukur, merasa lihat semua baik, yang kedua serahkan urusan kepada Allah. Runtuh dari hati mereka hubungan kepada makhluk, fala yahtamuna, maka mereka enggak bakalan bingung dari rizki, urusan rizki. Ya Allah, pelajaran ini luar biasa ya. Jadi kalau masalah repot urusan dunia, jangan mikirin bagaimana jalan keluarnya. Perbaiki hubungan kita kepada insyaallah dah. Kalau udah perbaiki iyyaka na'budu, ibadahnya benar, wa iyyaka nasta'in, insyaallah semua urusan kita diurus, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal ilaika wal mutawakkilin. Allahumma aslih aqibatina fi umuri kulliha Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.